In real life stream goes wrong. Jadi baru-baru ini ada sebuah kejadian yang menggemparkan dunia internet karena ada live streamer yang dihabisi di jalanan pada saat lagi live stream di Jepang, di mana Jepang terkenal dengan kota yang kriminalnya, tingkat kriminalnya itu cukup kecil. Tragedi ini baru saja menimpa salah satu streamer dari Jepang bernama Airi Sato yang pada saat dia lagi live stream, literally lagi in real live stream, dan dia mendapat tindakan yang mengakibatkan nyawanya mesti melayang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Airi Sato dan siapa pelakunya dan apa motifnya? Dan gue punya kritik buat orang-orang yang merespon berita-berita ini. Apa tuh, No? Seorang streamer berumur 22 tahun bernama Airi Sato ditemukan berdarah-darah di jalanan di Tokyo, Jepang. Dengan luka yang bisa dilihat banyak sekali di berbagai macam tubuhnya. Sekitar 30 luka bisa terlihat, luka tusukan. Dan hal ini dilakukan sama seorang pria yang udah cukup tua bernama Kenichi Takano, yang kira-kira berumur 42 tahun. Dan ini semua dilakukan pada saat Airi Sato sedang melakukan live streaming. Dan live streamingnya ini bukan di Twitch, bukan di YouTube, bukan di TikTok, melainkan di sebuah platform bernama WhoWatch, sebuah platform yang memang dikhususkan untuk live streaming dan lebih terkenal di Jepang karena memang dibuat di Jepang dan sepertinya memang terkhusus buat orang-orang Jepang. Sebelumnya Airi Sato mengumumkan kalau dia memang bakal melakukan live streaming di Tokyo dan dia benar-benar memberikan detail di mana dia akan melakukan live streaming. Dan tentu saja buat orang yang udah biasa di Jepang atau mungkin pernah ke Jepang, terutama di Tokyo, akan sangat mudah untuk men-track down atau tahu gitu kira-kira di mana lokasi dia. Dan itulah yang memang dilakukan sama si Kenichi Takano. Si bapak ini benar-benar nge-track down dan ngikutin dia kemana dia berada sampai akhirnya dia berada di sebuah lokasi yang sekitar di Yamanote Line. Jadi kayak Yamanote Line tuh jalur kereta gitulah. Ya kalau lu kan di Indonesia tuh ada kayak jalur Jakarta Kota, ada jalur Sudirman Tanah Abang. Nah ini juga nih ada jalur Yamanote-nya. Nah di jalur Yamanote-nya inilah kira-kira, bukan di keretanya tapi di jalanan sekitar situnya terjadilah kejadian kriminal tersebut, alias aksi penusukan Kenichi Takano ke Airi Sato, si streamer. Dan ini benar-benar dilakukan pada saat dia lagi live streaming dan ya itu semua terjadi begitu cepat sampai ya orang-orang bingung meresponnya. Tapi bukan berarti nggak ada yang teriak minta tolong, banyak yang teriak minta tolong. Si streamernya pun teriak minta tolong. 仕事してる時にギャー助けてという必死の叫び声っていうか、ギャー助けてうわー Tapi sepertinya itu semua terlambat karena pada saat polisi datang, bantuan datang, Airi Sato dinyatakan tidak bernyawa di rumah sakit. Polisi pun langsung kerja, langsung melihat keadaan, langsung berusaha untuk mencari pelaku, mengamankan, mengidentifikasi korban dan pelaku, dan menurut berita katanya kurang dari 10 menit polisi langsung bisa menangkap si pelakunya, si Kenichi Takano. Wow, keren polisinya, kerja dan cepat. Gue yakin polisi di negara-negara lain gak kalah keren dong sama polisi di Jepang. Dan akhirnya pada saat tertangkap, si Kenichi Takano mengakui kalau dia memang melakukan penusukan tersebut, tapi dia bilang dia tidak berniat untuk menghabisi nyawa dari Airi Sato. Kalau dipikir-pikir mah aneh ya, 30 tusukan tuh gimana cara nggak ngabisin nyawanya? Bro berpikir Bro Sakamoto gitu, dia bisa tahu apa titik-titik yang bisa membuat lawan lu jadi lumpuh tapi nggak mokat. Gue melihat banyak banget narasi dari orang-orang yang merespon berita ini sebagai ini adalah bentuk misoginis, bentuk sebagai kebencian terhadap perempuan, bentuk sebagai parasosial yang berlebihan dan lain-lain. Gue nggak mau mengentertain idea ini karena pada faktanya nggak semuanya benar. Pertama, setelah diselidiki, ternyata penusukan ini bukan karena si bapak pure suka dan nggak mau dia dimiliki orang lain, kayak yang bagaimana kalian dengerin atau kalian romantisasikan di berbagai macam karya-karya fiksi Jepang gitu. Nyatanya tidak, Airi Sato ini tidak dilukai atas dasar cinta. Ada parasosialnya dikit, tapi nggak di sini. Bukan di sini parasosialnya, biar gue jelaskan. Parasosial adalah relasi yang berlebihan antara stranger gara-gara internet dan lu merasa deket, lu udah merasa kenal, lu udah merasa bagian dari hidupnya, padahal enggak, lu still a stranger. Begitu juga yang pengen gue tep-tapin ke kalian semua bahwa yes, lu mungkin kenal gue tapi gue nggak kenal lu, so we are still stranger, I'm sorry, but that's the fact ya. Jadi nggak usah so asik. Ojisan satu ini kau kenal, tapi Ojisan ini tidak kenal kau, dan ya udah bersikaplah terus seperti itu. Yang terjadi sebenarnya parasosial ini terjadi di dahulu kala, di bertahun-tahun sebelumnya, dimana si bapak-bapak Kenichi Takano ini benar-benar suka sama Airi Sato, ngikutin live streamingnya sampai akhirnya mereka bisa ngobrol bareng dan akhirnya terjadilah kayak semacam utang piutang, yaitu si Kenichi Takano meminjamkan uang Airi Sato, dimana si Airi Sato sepertinya bilang kalau dia butuh uang dan lain-lain, dan ya si Takano minjemin tapi ternyata tidak
dibayar-bayar. Jadi parasosialnya ada nih, tapi nggak yang langsung parasosial seperti itu. Dan kasusnya bukan misogyni yang dalam artian, oh lu cewek, lu gue suka, atau lu gue benci, jadi lu mati aja dan lain. Nggak seperti itu juga, kurang tepat. Banyak konteks di belakangnya yang perlu dijelaskan juga. Nah, si Kenichi Takano ini kan udah jelas ya, dia minjemin duit ke Airi Sato, tapi ternyata Airi Sato itu nggak bayar-bayar. Sato minjemin kira-kira 2 juta yen atau 13.600 dolar, atau kalau dirupiahkan kira-kira segini. Dan dia frustasi dan akhirnya dia mengajukan ke pengadilan dan dia menang, bahwa pengadilan bilang bahwa si Airi Sato wajib bayar utangnya ke Takano, tapi ternyata nggak dibayar-bayar sampai akhirnya dia frustasi lagi. Dan terjadilah kejadian tersebut yang dimana akhirnya dia di track down, dia berusaha untuk mungkin berusaha untuk bayar utang, tapi mungkin dia kesel duluan, udah snap dan lain-lainnya. Jadi itu konteks yang terjadi di belakangnya. Bukan misoginis, bukan parasosial doang, tapi ada finansial, ada hutang pihutang. Tapi yang bikin gue kesel juga sama netizen, langsung nganggep, oh pantes orang yang ngutang, oh pantes ngutang gak dibayar, oh ini mah cewek nih, kalau ngutang pasti gak dibayar, dan lain-lain. Gue kurang sepakat juga sama statement yang seperti itu, bahwa ketika ada orang ngutang dan gak dibayar, berarti boleh ditusuk 30 kali. Itu buat gue nggak impas, nggak fair gitu. Walaupun nyebelin, gue tidak memaklumi orang-orang yang ngutang gak bayar. Gue juga sebel sama orang yang ngutang dan nggak bayar. Tapi apakah mereka harus ditusuk 30 kali? Menurut gue tidak. Jadi paham ya kritik gue terhadap kalian, bahwa kalian memaklumi penusukan hanya karena ada masalah di belakangnya. Kalau gitu besok-besok lu boleh dong dibunuh karena nyebelin banget dan emang suka sotoy dan asal ngomong dan di tongkrongan so asik. Nggak kan? Walaupun satu tongkrongan emang pengennya gamparin lu gitu. Jadi lu mesti paham di situ dulu dan jangan biasain sikap kayak gitu kalau lu nggak mau kena sikap kayak gitu juga. Jadi paham ya, gue memahami tapi tidak memaklumi. Dan kalau mau ngomongin dari segi cultural, ini beneran hal yang gua sendiri dengar dan gua sendiri udah ngerasain dan ngelihat sendiri bahwa sering terjadi di Jepang, dimana ada cowok yang sudah tua, cukup kesepian, dia menggantungkan kebahagiaannya ke wanita-wanita muda, bahkan sampai rela untuk memberikan bantuan-bantuan finansial kepada perempuan. Tapi perempuan muda ini nggak sebertanggung jawab itu. Tapi bukan berarti seluruh perempuan Jepang kayak gitu dan seluruh laki-laki tua di Jepang ya kayak gitu. Tapi ini adalah culture yang gue lihat emang cukup lumrah di Jepang. Dan buat yang bikin statement, tuh katanya Jepang negara aman, buktinya tusuk-tusukan. Hey, ini penusukan baru terjadi baru-baru ini. Anda kalau ngelihat berita di kiri kanan Anda, penusukan, penghabisan dan lainnya, pembegalan dan lain-lain lebih banyak terjadi di mana. Jadi buat gue nggak fair lah kalau lu bilang Jepang bahaya tuh bisa tusukan. Iya, tapi berapa banyak kasus ini terjadi dalam 1 bulan dibandingkan sekitar lu? Gue juga nggak bilang Jepang negara yang sempurna, yang nggak ada kriminal sama sekali dan lain-lain. Tapi Jepang tetap menjadi negara yang teraman menurut gue. Kalau nggak percaya, lu lihat cari aja orang yang ninggalin barang di Starbucks dan pas dia ke WC balik lagi laptop dan HP-nya masih ada. Sekarang coba lakukan itu di sekitar lu. Apakah lu berani? Jadi intinya jangan dengan hanya satu berita langsung lu jadiin contoh buruk untuk semuanya dan lu nggak ngitung gitu datanya bagaimana. Mau nggak mau kriminalitas di Jepang itu masih yang paling rendah dibandingkan. Dan iya, bukan berarti orang ngutang itu boleh dibunuhin. Dan tentu saja jangan sampai lu pada parasosial. Dan inilah juga salah satu hal yang membuat gue tuh khawatir gitu. Makin kesini tuh makin banyak orang yang gue lihat di internet, sosial media yang kayak udah menghakimi dan ngejudge seorang streamer, terutama VTuber itu mesti gini, mesti gitu, mulai diatur-atur, mulai dikomentarin yang nggak ada rule-nya hanya karena lu pernah nontonin atau lu nontonin sampai habis atau lu pernah donate 10.000. Yang berhak ngatur bukan donatur, yang berhak ngatur ya agency. Ya manajemen, ya dia sendiri. Dan lu menikmati entertainmentnya. Kalau lu gak nyaman sama entertainmentnya ya gak usah tontonin. Lu mau kritisi boleh, yang gak boleh apa? Fitnah, ngajak-ngajak orang ngebenci padahal biasa aja, ngakunya sebel sama cewek ngegosip, tapi di Facebook lu Jadi ya semoga gak terjadi di Indonesia. Belum ada ya di Indonesia orang live streamer diginiin. Semoga gak pernah ada dan biarkan itu terjadi di Jepang aja dan menjadi noda buruk Jepang dan gak pernah terjadi di Indonesia. Amin. Kalau kalian mau mengkoreksi, misalnya ada yang salah, ada yang kurang tepat atau mau ditambahin informasi, silakan buat di kolom komentar di bawah. Dan juga pendapat kalian mengenai fenomena in real live stream kayak gini. Apakah memang sudah berlebihan para stalker ini? Makanya orang lu jangan nonton anime dan jadikan itu kebenaran gitu ya. Di anime ada cowok ngikutin cewek pulang gitu, terus akhirnya bisa pacaran, bisa ini segala macam. Enggak men, lu creep. Jangan pernah lakuin itu. Lu nggak usah cari-cari informasinya, cari-cari fotonya dan lain-lain, masa lalunya, identitasnya. No, don't do that. Don't do that. Ya, di anime bisa, di real life enggak. Makanya jangan nonton anime doang, jalan-jalan kayak ke depan bentar, tuker tongkrongan kayak, jangan di Facebook doang, jangan di TikTok doang. Pokoknya keluar rumah lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Ini 1 juta subs, kapan
buruan biar kelar pembicaraan ya, komen gak ada lagi gitu. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Iya, udah subscribe aja. Lu ini beneran nih 40% nonton doang. Kagak subscribe. Subscribe aja ntar kalau udah 1 juta udah enak gitu.